mau berapa hari lagi? Enggak ya, masih panjang. Jadi masih harus save energinya, sehat-sehat. Perjalanan kita masih panjang, tugas kita masih panjang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMKN 46 Jakarta Ibu Nurul Isnadia, kepada yang terhormat Kepala Kasubag PLT Tata Usaha Ibu Kartini, kepada yang terhormat para Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Kompetensi, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu, hari ini materi kita akan cukup panjang. Saya bacakan dulu ya, hari ini jadwal kita mau ngapain. Pertama, kita akan mendapatkan materi tentang presentasi budaya positif dari Bapak Sugiono. Lalu materi yang kedua, ini adalah materi yang kemarin sudah kita kerjakan dan hari ini akan kita presentasikan tentang CP lalu menjadi TP dan menjadi ATP. Yang presentasi itu ada dari 3 guru yang mewakili masing-masing bidangnya. Pertama dari bidang produktif itu akan diwakilkan dari SMK PK kita, dari jurusan RPL, dari Ibu Reni silakan nanti. Lalu kemudian dari matematika diwakilkan oleh Ibu Rita sebagai normatifnya, dan dari adaptif itu dari bahasa Inggris oleh saya sendiri. Nanti sekitar jam 10 kita break dulu selama 15 menit saja, karena masuk kemudian kita ke materi tentang modul ajar oleh ibu kita, Ibu Sunanti. Nanti kita akan diajari gimana cara bikin modul ajarnya. Dan terakhir nanti ada materi yang juga tidak kalah menariknya dari ibu kita, Ibu Nuryeni Puspitasari SPD, tentang posisi kontrol guru dan restitusi. Betul ya? Sampai jam 12 saja. Oke. Sebelum kita memasuki di materi yang pertama, izinkan saya membacakan kalimat indah dulu dari seorang penyair kita. Barang siapa mau menjadi guru, biarlah dia memulai mengajar dirinya sendiri sebelum mengajar orang lain. Dan biarkan pula dia mengajar dengan teladan sebelum mengajar dengan kata-kata. Sebab mereka yang mengajar dirinya sendiri lebih berhak atas penghormatan dan kemuliaan daripada mereka yang hanya mengajar orang lain. Oleh Khalil Gibran. Baik, kita masuk ke acara yang pertama. Sepertinya sudah tidak sabar lagi, ini pemateri kita yang sudah sangat mumpuni. Yuk kita kasih sambutan yang sangat meriah sekali pemateri pertama kita, Bapak Sugiono SPD. Terima kasih Bu L, Miss L. Cikini ke Godang dia. Semoga kita selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nggak nyiapin pantun Bapak Ibu hari ini karena memang cukup kredit dan cukup padat ya Miss L. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 46 Jakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil. Ada nggak sekarang yang ada di sini Bu? Bu Eva lagi ke 26, kemudian Bu Noni belum hadir, Bu Eva, Bu Tati mungkin lagi perjalanan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian namanya misalnya. Ya, jadi nggak ada program kompetensi, adanya adalah Ketua Kompetensi Keahlian. Ya, dan tentunya adalah senior-senior kita Bapak Ibu guru hebat
rekan sejawat kita semua. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada hari ini in-house training kita masih bisa berjalan sebagaimana waktu yang sudah kita coba bagi. Hari ini kita ada blended situasi ya, ada kolaborasi karena hari ini memang kita ada pembahasan CP, kemudian ada ATP, ada juga KKTP gitu ya, ada ATP gitu kan. Nah ini juga kita ada yang namanya pembelajaran budaya positif, teori motivasi, hukuman dan restitusi, juga ada teori kontrol atau posisi kontrol Bapak Ibu Guru. Mungkin mudah-mudahan kita semua selalu sehat, amin. Amin ya. Boleh sejenak Bapak Ibu Guru, kita kemarin mungkin kalau yang kemarin ada di ruang guru sudah sedikit kita ngobrol masalah ini, sedikit kemarin ada beberapa orang, ada Miss L, ada beberapa orang. Sekarang boleh nggak yang berdekat-dekatan balik kanan dengan temennya, balik kanan, saling bergandengan tangan. Tono sama Miss L gitu ya. Mas Jadi boleh sama saya Mas. Tapi ini benar-benar dipraktekin Mas. Oh Pak Ono sama aku, Pak Ono sini Pak Ono. Pak Ono sama aku dulu, sini. Ya, kita praktekin biar kita semakin mengingat. Tapi setelah ini Bapak Ibu boleh sampaikan ini ke kelas ini ternyata memang satu hal yang simpel, tapi ternyata kuat untuk bisa kita terus mengingat. Kita harus ngapain Bapak Ibu? Ya, satu orang menggenggam, satu orang melepaskan. Ayo, gandeng temennya dulu, Pak Yusuf sama Pak siapa? Boleh. Satu orang kepalkan tangannya dan satu orang melepaskan, kayak saya nih. Nih, Pak Ono mengepalkan tangan, saya membuka gitu ya. Yang satu orang kepalkan tangan sekuat tenaga, anggap di dalamnya ada emas, berlian atau apapun yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu. Kepalkan. Nah yang satunya lagi adalah membuka dengan sekuat tenaga. Kepalkan dulu. Sudah? Sudah dikepalkan? Kita hitungkan sampai 30 detik ya. 30 detik kita akan melepaskan siapa yang berhasil dan siapa yang tidak. Ngomong nggak sih di sini 30 detik? Siap ya? Oke, mulai. 1, 2, 3. Dibuka sekuat tenaga, dibuka. Jangan Pak Yusri dibuka, jangan gandengan tangan doang, dibuka. Boleh. Ya. Oke. Sampai lihat orang sampai cedera nih. Ya, sampai berdarah. Tapi semangatnya membuka. Masih original, dipegang sedikit langsung berdarah. Iya. Bu Febri sini ke depan. Tadi kebuka nggak? Tadi pasangannya sama siapa? Oke, Pak Ono deh. Pak Ono tadi genggaman tangannya dibuka oleh saya, kebuka apa enggak? Kebuka. Kenapa bisa kebuka? Apa berdarah-darah? Kenceng banget itu. Oke, kebuka ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Ono. Ini pasangan berikutnya tadi Bu Febri sama Bu Ayu. Maju dulu berdua. Bu Ayu sama Bu Febri maju ke depan dulu boleh lah. Saya kalah ternyata katanya. Pak Irfan sama Pak Lut nanti maju ya pasangan kan. Tadi kebuka nggak?
Cek ya. Tadi kebuka nggak Bu Febri? Tidak Pak, tidak terbuka. Tidak terbuka. Berarti sukses mempertahankan apa yang dimiliki ya. Oke, sukses tidak membuka tangannya gitu ya. Mungkin pertanyaan berikutnya, mohon izin Bapak Ibu, dalam kaitan kita berbicara terkait dengan kontrol diri kita sebelum kita berbicara banyak hal, ada nggak sih korelasi genggaman tangan yang sekuat tenaga kita pertahankan dengan partner kita ingin membuka dengan siapa sih yang sebenarnya bisa mengontrol diri kita? Coba sampaikan. Gimana menurut pandangannya Bu Febri? Atau Bu Ayu, boleh. Baik. Jadi intinya dengan membuka tangan itu, dia mempertahankan apa yang dia miliki. Jadi tidak bisa kita paksa kalau itu membuka tangan tersebut kalau dia tidak mengizinkan. Seperti kita dalam mengajar tidak bisa memaksakan peserta didik untuk melakukan apa yang kita mau. Jadi kita belum tentu bisa mengontrol siswa atau memaksa siswa. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Febri dan Bu Ayu. Mau nambahkan nggak Bu Febri? Oh tidak. Baik, terima kasih. Ini mungkin satu hal yang sederhana, tetapi terkadang kita sudah lupa. Bapak Ibu, betul sekali disampaikan bahwasanya tadi pada saat kita sambil menunggu rekan-rekan kita hadir, kita sudah memutar sebuah video di PMM. Nanti langsung dibuka aja namanya disiplin positif biar kita langsung nggak terlalu banyak mikir, karena disiplin positif yang di PMM sama yang nanti akan saya sampaikan itu mirip-mirip lah. Jadi langsung dibuka disiplin positif, langsung di skip juga nggak apa-apa. Banyak hal yang nanti akan similar gitu dengan apa yang kita sampaikan. Tadi disampaikan bahwasanya di tangan kita ada sesuatu yang sangat berharga, di mana orang lain akan membuka dengan apapun, dengan iming-imingin. Kayak Pak Yusri sama Bu Wirna dilus-lus tangannya, cuma kagak kebuka juga, padahal urusannya dengan sepenuh hati. Bu Ape ada dikit-dikit tangannya Bu Vera gitu ya. Tapi itu kebuka juga apa enggak gitu ya. Nah, saya sampai berjalan-jalan padahal saya baru cuma sedikit doang tuh. Saking kata sih bukunya tajam banget, padahal nggak ada bukunya juga gitu. Kenapa? Bagus. Iya. Pono sampai berjalan sampai ke puskesmas. Jadi Bapak Ibu langsung dikontrol dengan positif sampai berdarah. Ya. Jadi kesimpulannya betul kata Bu Ayu, Bapak Ibu mohon maaf izin bahwasanya yang bisa mengontrol diri kita sebenarnya siapa? Kita. Karena itu juga demikian. Sekuat apapun orang mau membuka tangan kita, kalau sampai kita nggak mengizinkan kita membuka, nggak akan pernah bisa kebuka. Bahkan kalau kita sampai babak belur, sampai nggak punya tenaga, mungkin kita akan pingsan. Betul atau tidak? Itulah sebenarnya dimana kita yang namanya posisi kontrol terhadap diri kita, karena kita akan berbicara disiplin positif. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwasanya saya jadi orang yang galau berubah karena lingkungan di tempat saya, itu berarti sebenarnya tidak sependapat gitu ya, kurang sepaham. Kenapa orang bisa berubah di lingkungan kita, atau orang bisa berubah di lingkungan mana gitu dia bisa berubah? Karena dia mengizinkan dirinya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau misalkan kita nggak mengizinkan diri kita untuk dipengaruhi, kita nggak pernah bisa berubah. Nah ini ada hubungannya dengan yang namanya disiplin positif. Ini kita nggak panjang karena tadi kita berbagi waktu gitu. Ini sudah kita tadi sampaikan di video yang kita buat. Kita sering banget loh memaksa anak-anak kita di kelas untuk berbuat ABC gitu ya. Ternyata memang pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini yang kadang menjadi sebuah ilusi dalam kegiatan kita mengajar itu. Kita merasa bahwa kita bisa mengontrol mereka. Padahal apa? Kita bisa memberikan mereka sesuatu hal, mereka bisa buat apa yang kita mau karena mereka mengizinkan diri mereka dikontrol oleh kita.
Tapi one day kalau dia sudah mulai nggak mau, apakah bisa? Jawabannya adalah tidak bisa. Gitu. Di sini juga disampaikan bahwasanya semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah akan selalu bermanfaat di sini? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan menolak. Tetap bahwasanya pada suatu saat nanti murid akan menolak. Ini yang harusnya kita sudah semakin paham bahwasanya disiplin positif itu memang diperlukan, bukan dari karena lingkungan, tapi karena ada motivasi intrinsik gitu ya. Berikutnya adalah, nah ini sudah sering bahwasanya orang dewasa melihat untuk memaksa, padahal tidak bisa. Gitu. Ini kita lewatin saja. Langsung ke sini. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga pada bekerja itu motivasi apa tuh? Motivasi intrinsik. Sekarang kalau kita ngomongin deh, sekelas 12 RPL misalkan, apakah dia bisa kita kontrol segitunya? Nggak bisa. Apalagi karena kita makin gede, makin ngerti mana yang baik, mana yang buruk, makin ngerti apakah dia butuh sesuatu atau tidak. Wah, makin posisi kita makin lemah sebenarnya. Kecuali kalau mereka bisa dengan segala motivasi itu bisa berkembang. Boleh dibaca di sini, Miss R, dibantu saya baca. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, balik. Kalau saya sih suka merefleksi diri saya gitu. Tadi saya di ruang Neva tuh berbicara. Kayaknya kalau nggak ada kepala sekolah hari ini selama 4 hari itu kita kayaknya lebih free gitu. Kita lebih ngerasa free. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau secara naluriah biasanya kita pasti akan merasa pada saat kita merasa tidak diintervensi, tidak tidak merasa diawasi, biasanya kita merasa lebih freedom, gitu. Nah, contoh kecil tadi itu juga bisa kita menjadikan dasar kepada anak kita agar mereka bisa lebih freedom di dalam kelas-kelas kita dalam suasana yang lebih teratur, gitu loh. Dan ternyata memang sesuatu hal yang bergerak dengan sebuah inisiatif kebebasan yang positif itu lebih bisa mengena dalam kehidupan kita dalam pembelajaran. Kalau anak sudah ngerasa bebas, sudah ngerasa disiplin positif, ini mohon maaf gitu ya. Anak-anak kita kalau mereka nggak punya disiplin yang cukup kuat, mungkin udah kabur-kaburan tuh. Mereka sudah tahu kita akan di-HP selama berhari-hari. Tapi pada saat mereka tahu bahwasanya dia memiliki disiplin yang kuat yang harus kita terus tanamkan sama anak-anak kita, mereka bisa tetap ajak di kelas. Mereka bisa tetap dengan segala sesuatunya lah, bapak belur di kelas, tapi mereka minimal punya kesepakatan kelasnya. Nah, nanti kita akan ngomongin kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Minimal tidak keluar, tidak menjadi owner atau menjadi bagian dari yang membuat rusuh di kelas. Nah, itu kan juga penting, gitu loh. Maka memang yang perlu kita jadikan pertama dalam diri kita adalah self disiplin. Ya, kita sih selama ini sudah banyak ya. Bapak Ibu kalau udah mengajar pun nggak disuruh, udah masuk aja kan, gitu. Kita nggak diminta bikin RPP kalau sudah awal tahun, tetap diminta, tetap udah mengerjakan. Kita dan banyak kita sudah merasakan self disiplin untuk kita semua. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apakah kita sudah bergerak seluruh aktivitas role kegiatan kita dengan konsep self disiplin tadi? Itu pertanyaannya. Kalau semua rule sudah kita bergerak dengan self disiplin, kita nggak perlu apa tadi ini? Nggak perlu siapa tadi ini? Penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
Jadi artinya ada penguasa lain itu artinya karena kita nggak disiplin secara mandiri gitu. Mungkin bahasa lainnya adalah kalau kita yang double ya sudah orang lain yang ngurusin kita. Tapi kalau kita sudah benar, maka sebenarnya tidak ada banyak aturan pun kita sudah bisa bergerak. Nah ini Bapak Ibu, tadi kan di depan kita mengatakan yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yang ingin kita garap di sini adalah, saya ambil contoh sedikit saja karena banyak tema. Itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila, ini sudah di luar kepala. Dan yang menurut The Seven Essential Virtues, ini dari namanya bacanya apa nih? Michel Borba. Itu yang ingin kita bangun adalah misalnya adalah empati, ya, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini kalau kita sudah ada empati, saya kira nggak akan ada sampah di sekeliling kita nih. Benar nggak? Ini kalau kita sudah empati, nanti jam 12, kira-kira masih ada sampah nggak yang ada di meja-meja Bapak Ibu? Masih. Kenapa bisa masih ada gitu? Karena empatinya belum terasa. Nah, karena empatinya belum terasah. Kadang kita kasihan sama cara Kak Bapak belur beresin meja, beresin kursi gitu ya. Nah, kalau sudah ada empati mungkin akan berbeda. Nah, ini juga yang ingin kita jadikan menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang ada juga dalam anak-anak kita. Ada empati, suara hati, kontrol, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan masih banyak kebajikan-kebajikan universal lainnya sebenarnya. Tapi intinya adalah apa? Nilai-nilai ini wajib ada pada anak-anak kita. Ini untuk yang disiplin positif. Boleh sharing Bapak Ibu terkait dengan posisi yang tadi kita coba sama-sama diskusikan. Sebentar. Nanti yang spesial restitusi sama Bu Jenny ya. Kita sekarang berbicara yang namanya motivasi. Kira-kira kita ada di posisi yang mana nih? Sekarang kita ke bagian sebelah sini. C. Kita dalam melakukan sesuatu, kita dalam posisi yang pertama, kedua, atau ketiga? Bagus, nggak apa-apa berpendapat bagus. Nih, 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira ada yang di posisi pertama, kedua, atau ketiga? 3. Yang ketiga, kebaca nggak bagus? Kebaca. Gimana Bro? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tepuk tangan buat Pak Kusnadi ya. Kalau dulu mungkin rata-ratanya sudah ada di posisi ketiga kalau dulu. Ya. Kalau siswa, kira-kira banyak di posisi 1, 2, atau 3? Satu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sepakat di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya anak-anak kita masih ada di level posisi 1. Mereka nggak mengerjakan tugas, mereka mengerjakan karena nggak enak kalau dihukum misalnya. Apalagi pekerjaan matematika gitu ya. Guru matematika ada bonita. Itu sampai keringet dingin gitu, sengaja di pojok dia nunduk terus, kadang-kadang takut disuruh maju. Nomor 2 juga bisa ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul. Ini juga banyak tuh. Tapi kalau kita berbicara kesepakatan secara umum, kira-kira yang paling baik itu yang mana sih? 1, 2, atau 3? Kalau berbicara level, berarti yang paling bagus adalah harusnya ada di posisi nomor 3. Artinya apa? Kita sudah terlepas dari yang namanya hukuman, karena kita yang ngapain dihukum kalau kita nggak salah gitu, sudah nggak ada embel-embel itu. Yang kedua, kita udah nggak merasa perlu kau hebat, kamu anak pintar dapat nilai 100 terus ya, udah nggak begitu tuh anak-anak kita bisa jadi. Mereka sudah cukup dengan yang namanya memang dia udah pintar, dia udah
nggak perlu yang namanya panggung lagi gitu ya, karena mereka udah melewati masa itu gitu. Nah, hebatnya kalau memang udah di tahap ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berat nggak sih kayak gitu Bapak Ibu buat anak kita? Susah ya? Nanti di posisi kontrol guru mungkin di pas temanya Bu Yeni nanti mungkin banyak yang difokus tentang masalah kasus-kasus gitu ya. Ini Bapak Ibu, karena kita berbicara teori, motivasi, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Kita sedikit di sini lihat. Kalau berbicara hukuman, ini berarti identitasnya gagal. Kita salah menjadikan anak gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nih, kalau kita misalkan contoh anak hadir dan seterusnya, anak nggak ngerjain tugas dan seterusnya, kita tegur tapi endingnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu berarti kita masuk dalam kategori hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Contohnya sederhana, kalau kamu nggak ngerjain tugas, berarti kamu harus mengerjakan di luar jam sekolah dan dikumpulkan pada hari itu juga, otomatis pulangnya harus telat. Konsekuensinya, konsekuensi. Kita banyak sampai saat ini banyak bergerak. Ini saya ya, bukan Bapak Ibu. Kalau saya masih banyak bergerak di hukuman dan konsekuensi. Belum sampai pada tahap di sini nih. Ya kadang-kadang ada sih ke sini. Tapi ternyata hukuman dan konsekuensi itu ternyata adalah kategorinya apa nih? Ini masuk kategori gagal. Kalau misalkan sukses itu masuk kategorinya adalah untuk yang konsekuensi masih netral, masih belum termasuk kategori yang sukses. Gitu. Berikutnya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kita sering banget loh ngadepin kayak gini nih, ya. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang jangka pendek. Kalau restitusi memuatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini ngomongin apa sih tentang yang namanya restitusi lupakan saja. Kita masih kepada hukuman dan konsekuensi. Ini contoh lagi. Mungkin kalau ini lebih enak seperti ini. Kita ke poin di sebelah sini. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Hukuman satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa ada sebuah argumentasi. Tapi kita kayaknya udah nggak begitu ya. Anak kalau terlambat langsung ngapain? Duduk di depan tadarus sendiri. Itu masih dikonsekuensi. Jadi sudah kita masih bagus lah. Satu level kita masih dikonsekuensi, sudah bukan hukuman. Kalau hukuman itu kan kita nggak bisa mendengarkan apa alasan mereka seterusnya, pokoknya satu arah. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi mereka, kalau konsekuensi seperti ini. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensinya akan diterima seperti apa kalau kita melanggar. Contoh, kalau misalkan nggak pakai dasi, ya sudah ubat saja di samping. Pokoknya kalau nggak ngerjain PR berarti dikerjakan setelah pulang sekolah, gitu ya. Kemudian kalau misalnya murid tidak mematuhi aturan sekolah dapat poin sampai poin sekian berarti dia harus keluar. Itu masih tahap-tahap konsekuensi. Tapi pertanyaannya apakah semua konsekuensi itu adalah jahat? Jawabannya adalah itu yang perlu kita bahas sebenarnya ke depan. Sekarang coba diputar Pak Gus. Boleh diarahkan ke samping ke Pak Irfan. Pak Irfan, kira-kira biar kita bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Sepakat itu hukuman? Sepakat ya? Geser lagi, geser. Biar kita bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Yang kedua, Bu Ade,
Lari. Dibaca. Lari mengelilingi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat? Sepakat. Ayo Pak Betty. Membersihkan seretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, boleh. Geserkan lagi. Bu Yeye. Apa Pak Asep? Bu Yeye. Aduh Pak, ini nggak jelas kalau itu Pak. Maaf ya dipotong. Murid. Dipotong dulu, dipotong baru digede. Oke. Kan udah dibilangin dari awal. Cecekopong, duduknya di depan. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Udah itu. Waduh. Tepuk tangan dulu buat Bu Yeye deh. Emang murid depan beneran ini, Pak? Gantikan ya? Murid diminta. Murid diminta. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya dikasih makanan aja Pak. Hukumannya mungkin suruh maju ke depan, Ya. kemudian diingatkan aja Pak. Ini kayaknya lagi mikirin apa Bu Yeye? Oh, ini termasuk hukuman atau bukan? Oh, ini maksudnya kategorinya hukuman apa konsekuensi? Oh, ini hukuman. Hukuman. Iya. Oke, tepuk tangan dulu Bu Yeye. Ya, lanjut. Yuk, Mapera. Menggantikan kertas tugas teman yang tidak dicoret-coret. Yang telah dicoret-coret. Konsekuensi itu. Oke, bisa. Oke, lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Di bawah pohon. Ini apa nih? Kira-kira hukuman kali ya? Karena nggak ada disepakati bersama, berarti hukuman. Boleh lanjut biar dapat ini dulu Pak Haji. Lanjut Pak Haji. Murid diminta bertelanjang kaki, ayo. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman ya. Bertelanjang kaki nih. Nggak ada alternatif lain. Nggak apa-apa. Mau ngomongin hukuman, mau ngomong konsekuensi, emang dua-duanya udah intinya salah. Gitu. Jadi kalau kita masih memakai ini, gitu ya, ini sebenarnya masih ada yang salah. Boleh digeser lagi ke Bu Irna? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Jadi banyak sekali hukuman atau konsekuensi yang masih melekat di dalam kehidupan kita. Ya saya pun masih sama kok. Anak nggak mendengerin, ya suruh maju ke depan menyampaikan segala sesuatunya dan itulah ya. Ini adalah bagian dari hukuman atau konsekuensi yang ternyata itu efeknya juga ada negatifnya kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Nah ini boleh dibaca tuh Bu Aditri. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon. ya, Alfikon.
Ini salah satu pakar inilah ya, pakar perkembangan psikologi. Jadi ternyata di sini digarisbawahi bahwasanya selain tadi masalah konsekuensi dan hukuman yang masih melekat di dalam diri kita, di dalam sekolah kita, kemudian kita juga sering memberikan seperti ini, memberikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau agar mereka melakukan suatu hal yang baru. Atau dalam diri kita ini juga seperti sering, kayak saya dan mungkin bagi sebagian orang juga masih sama. Saya ingin kalau kita sudah berbuat baik, tolong dong kasih thank you atau apa sih, gue minta hadiah gitu dari orang yang bestie atau apalah gitu ya. Itu ternyata efek negatifnya ada Bapak Ibu. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya berarti ini something wrong nih dengan pola-pola kita juga ada yang salah. Karena kita juga masih, Peter, kalau kamu senyum sama bapak aja sudah KKM. Itu ternyata juga salah. Karena apa? Menjanjikan memberikan hadiah KKM dengan memberikan senyuman. Itu artinya ada efek negatifnya. Nah, ini adalah efek, ini sengaja saya cropping ya. Ini ada nggak sih di PMM? Ada nggak di PMM? Ada, yaitu di pembelajaran yang topiknya disiplin positif. Jadi pembelajaran di PMM ataupun di guru penggerak ini beda-beda tipis sebenarnya, gitu ya. Cuma bedanya kalau di guru penggerak itu dimonitor, kita di ada instrukturnya, ditanya di ruang kolaborasi mana presentasi dan seterusnya. Cuma kalau di PMM adalah mandiri. Monitor juga Pak. Kenapa? Dimonitor juga. Dimonitor juga. Ya, ditanya. Nah, nanti Bapak boleh foto ini untuk bagian disiplin positif. Tinggal di back layar pertama udah tinggal foto, sudah sosialisasi disiplin positif. Jadi nanti langsung klik yang topik disiplin positif tuh. Jadi biar nggak terlalu dari nol banget. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap penghargaan. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu hal dalam jangka yang pendek. Jadi nggak akan pernah bisa berjalan dalam jangka yang panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ternyata memang intinya itu penghargaan tidak positif dalam jangka panjang. Jadi kalau Mas Yadi biasa syuting, ini langsung nih, kemarin ditelepon juga Mas Yadi dari Studi Pendidikan Jakarta Timur 1, SMK Batam diminta untuk meliput PJ Gubernur tanggal 31 di SMA 71 Jakarta. Ya gitu ya, itu langsung saya sampaikan kepada karena DKV katanya. Jadi kalau kita udah terbiasa dapat 5 juta gara-gara, nah kemarin saya terinspirasi 6 juta gara-gara PMM, 6 juta. Kalau intinya itu, maka itu akan pernah bertahan lama. Karena bisnis ini mungkin sekarang kita ngerjain nggak dapat hadiah ya, gitu kan? Karena nggak ada motivasi internal. Kalau misalnya kita mengerjakan PMM gara-gara nanti pas disebutin sama Bu Eva di list kita sudah mengerjakan, ya kalau motivasinya sekedar itu, gitu ya, nanti itu nggak akan pernah bertahan lama. Ini boleh bantu dibaca, Bu, sampai di mana mic-nya? Ya sampai ke belakang dulu lah, Bu Cahaya. Coba, boleh izin Bu Cahaya. Penghargaan tidak efektif. Yang pertama itu apa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Oke, cukup doa aja dulu ya. Dari sini pun sebenarnya kita sudah semakin paham Bapak Ibu, bahwasanya kalau kita mengharapkan suatu penghargaan atas aktivitas kita, ya tadi besok kalau kita nggak ditegur, Pak Asep udah rajin banget, udah salamannya rajin setiap pagi. Besok kalau sudah nggak disebut nggak salaman, nggak dibilangin nggak salaman lagi, betul ya? Ini contoh misalkan, karena yang rajin-rajin salaman lah pokoknya gitu. Terus yang berikutnya adalah penghargaan itu merusak hubungan. Pak Arif, boleh dibantu Pak Arif. Nah, penghargaan itu merusak hubungan nih.
Kebaca nggak Pak Arif? Ya. Bu Endang mah lewat lah, nanti kuala sayanya. Pak Arif, boleh baca ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Satu lagi boleh Pak Arif, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Oke, terima kasih. Jadi yang disampaikan untuk murid maupun untuk kita, ternyata ini adalah ada korelasinya loh. Namanya penghargaan bisa merusak hubungan. Tapi boleh nggak sih memberikan sebuah ucapan selamat? Boleh-boleh saja. Tetapi kalau terlalu sering dipuja-puji juga itu sebenarnya nggak bagus buat perkembangan anak kita. Ayo dong yang paling pintar di kelas kita, Afifah misalnya. Besok-besok Afifah menjadi dewa 19 di situ. Paling dewa, paling bisa dan seterusnya. Akhirnya merasa iri bagi yang lain. Yang pintar juga mungkin ada perasaan agak sedikit ujub ya. Nah itu juga khawatir ke situ. Emang tidak bagus Pak. Di sana nih penghargaan menciptakan persaingan di kelas. Itulah kenapa sekarang itu kan sebenarnya positifnya kenapa nilai rapor itu tidak ada peringkatnya itu salah satunya karena memang nilai itu memang penting but not most important things, betul Pak? Ya bahasanya benar ya, not everything, ya bukan segala-galanya, ya bukan segala-galanya. Makanya sekarang yang paling penting adalah anak-anak itu sudah sampai sejauh mana mengikuti perkembangan yang ada di dalam pembelajaran. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ini saya bacakan. Sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagiannya tidak. Hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini juga sering pakai sih. Ini yang paling pinter, paling pertama kasih 5.000 gitu. Karena itu menjadikan tidak tepat. Saya tidak akan membahas panjang semuanya, dibahas sampai di sini. Penghargaan menurunkan kualitas, ya ternyata karena kan tadi tema kita adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, itu ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya apa ini? Kalau di sini disebutkan kalau penghargaan untuk mematikan kreativitas, mungkin kalau misalnya dikasih tahu nih, misalnya yang nanti besok ikut pameran kalau untuk TKV maka akan dapat apa gitu, ya. Nanti ternyata itu efeknya ada. Efeknya adalah kurang kreativitasnya atau menurun gitu ya. Nah ini adalah penghargaan menghukum. Maksudnya apa nih? Penghargaan ternyata menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan itu. Misalnya sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak menjadi peringkat pertama. Ini mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini di masa-masa kita sekolah dulu ya. Pokoknya kalau kita nggak dapat ranking maka nggak dapat bakso dari orang tua kita dan seterusnya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Di sini banyak yang suka dikendalikan, nggak ada yang suka dikendalikan kan? Semuanya adalah manusia bebas yang bisa bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Terakhir Bapak Ibu, ini nanti kalau Bu Yeni itu praktek restitusinya, kalau saya gambaran umum doang. Nanti setelah ini presentasi dari masing-masing kelompok, tadi yang ada 3 quarter ya. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif. Ini nggak usah dibahas, ini panjang kali lebar. Ya, sama dengan luas. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini maksudnya apa sih restitusi? Tapi kalau kita nggak paham restitusi itu apa, nah disinilah.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Retribusi. Itu kalau parkir di Senayan itu dapat restitusi. Retribusi. Ini contoh. Kemarin saya praktek restitusi pada saat anak upacara tetapi main HP. Gitu. Saya langsung ambil tuh. Mengambilnya memang sebagai bentuk sebuah konsekuensi. Habis itu saya panggil, saya ngobrol. Kenapa main HP dan seterusnya? Setelah ini berarti apa konsekuensi kesalahannya? Dia mau ngapain? Dan dia bisa keluar dari ruangan yang kita diskusi dengan sebuah perasaan yang lebih plong dan menjadikan identitasnya lebih kuat. Maka itu sudah melakukan restitusi. Tapi kayaknya nanti harus praktek restitusi itu kayaknya biar lebih seru nanti di pas momennya Bu Yeni gitu ya. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah. Misalkan tadi, saya contohnya misalkan pas anak-anak upacara kemarin ini mau diapa nih HP-nya nih, yang suka main HP, apa dibuang aja? Ada yang ngomong, Pak kalau saya main HP lagi sampai jam 12 siapa disita? Ada. Pak kalau saya main HP lagi terserah bapaknya mau diapain nanti saya. Ada juga. Mau diambil, mau diapain gitu. Nah, ini adalah proses kolaboratif untuk mencari solusi masalahnya bersama. Kembali ke sini. Restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Jadi kalau setelah restitusi itu kita lakukan, mohon maaf, saya manggil anak dengan saya, tiba-tiba anaknya jadi benci dengan saya. Itu berarti sudah melakukan belum? Gagal restitusinya. Kalau anak setelah dipanggil sama kita, harusnya makin dekat dengan kita, makin lebih plong dengan kita, itu berarti kita berhasil. Restitusi adalah memberikan tawaran bukan pemaksaan. Nah, jadi kalau misalkan HP-nya diambil, kalau Pepi sekarang menawarkan ya sekarang ya, karena sudah 400.000 lagi ya, sudah bebas ya. Yang sudah 400.000 ya benar-benar jadi amas ya. Masa bukan? Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Sekarang ada nggak sih yang pernah dipanggil kepala sekolah sedangkan sebenarnya kita sedang di restitusi, ada nggak? Yang punya pengalaman pribadi dipanggil kepala sekolah, kita sebenarnya sedang di restitusi sama kepala sekolah, ada nggak? Sering ya? Kayaknya sering ya. Pasal pernah. Ada yang pernah dipanggil kepala sekolah, sebenarnya yang di restitusi gitu. Pak Asep, Pak Adi, mau berbagi cerita kan Pak Asep? Contoh restitusi yang pernah dialami. Boleh ini Pak Asep. Ya, biar dipilihnya nggak apa-apa. Kita kan lagi berbagi praktek restitusi. Iya, ya. Pakai AMM boleh. Foto Iya. Biar kelihatan. Ya. Pernah nggak terasa di restitusi sama orang lain gitu? Oh, pernah saya sama kepala sekolah saya sendiri, Pak Jan. Iya, di mana? Waktu itu istirahat jam 12. Kan setelah istirahat saya sholat dulu di belakang. Setelah sholat kan makanlah di warteg lehat. Ternyata sudah yang masuk. Ya. Nah kebetulan ngajarnya di ruang ini. Kalau ruang ini dari sana kan kelihatan langsung. Ya. Kemudian Bu Nunu nelfon saya, cuma HP-nya nggak saya bawa. Bu Evan nelfon saya, HP-nya juga nggak saya bawa. Akhirnya kalau saya makan, saya langsung ke sini lagi ngajar. Tapi kasus anak pada keluar itu saya tidak tahu. Terus ya, itu ya. Kenapa Pak di rekaman langsung YouTube saya? Jangan. Ya, pas selesai makan, kemudian saya dipanggil lagi sama Bu Eva keluar. Nah, kemudian ya ketemu dengan Bu Eva. Iya Bu. Iya,
Terus kenapa Pak Asep belum masuk? Saya makan di warteg. Terus kalau gitu ibu kalau gitu tadi ibu masuk. Silakan. Terus. Ya udah seperti itu. Terus gue yang pada dibokap. Udah tunggu. Begini gitu maksudnya. Kan Pak Asep jangan gitu. Cuma ya memang kondisinya waktu itu hawa lapar kan lain. Iya. Jadi sebetulnya saya yang agak ini kan harusnya piket gitu. Piket tuh masukin juga anak gitu. Jadi pas kalau kondisi seperti itu mungkin Bu Nuno ini restitusi apa? Nggak apa-apa. Ini nanti kita kan belajar ini apakah sudah direstitusi atau belum? Iya, kayaknya itu sih setelah itu. Tapi ya kalau dengan Bu Nuno baik. Ada lagi yang masker. Nggak apa-apa ini nggak apa ya. Setelah kemarin saya waktu LSP saya lihat CCTV itu ternyata besar banget. Jadi yang lain mengurusin LSP, saya ngurusin itu aja CCTV. Oh, gede-gede semua gitu. Ya bagus sih. Jadi ibu melihat kita itu dari CCTV, gerak-gerik kita dari CCTV. Jadi bapak ibu kalau mengajar, lihat CCTV dulu, gitu ya. Itu jadi kalau ada apa-apa, karena saya pas setelah saya introspeksi gitu ya, introspeksi saya, pas kejadian waktu itu ada Bu Nuno mau keluar, saya ketemu beliau, saya tanya, iya, ya, dari pos kata Pak, ada Bu Nuno, masuklah, lari ke kamar mandi, saya ikut ke kamar mandi. Ya. Nah, ternyata di kamar mandi itu bau banget. Demi saya bang, itu kan umum, ya kan? Ya orang itu ada tulisannya masuk 2.000, ada gitunya langsung. Jadi yang bau, jadi saya nggak keluar, saya keluar, ya kan? Keluar ketemu lagi dulu. Nah itu yang saya ini kira nggak akan ketemu gitu. Terus Bu kemana? Diem Mbak. Bu kemana? Diem Mbak. Sampai 3 kali. Bu kemana? Tetap diem. Kok ada pada deh pakai masker. Aduh, ingat pada deh saya maaf. Ih, salah ngomong dengan Pak Dade. Sakit sebetulnya. Habis itu saya lari lah ke ruang sebelah sana. Pepe, gue kagak ditegur sama Bu Nuno. Tapi intinya memang karena ya Bu Nuno monitoring dulu dari CCTV. Kalau yang masuk pos, masuk apa, kalau yang kerja ya alangkah bijaknya pos itu kosong ya. Tapi karena untuk kebahagiaan kita warga pos, jadi kalau ada yang ngajar ya mohon untuk ngajar gitu. Jangan sampai nanti dicek di CCTV Pak Asep, Pak Eko, Pak Palo, ya kan? Pak Arif, itu jangan sampai dia. Kalau sekarang saya jujur kalau Pak Arif kalau jam ngajar itu langsung masuk kelas ya, gitu. Tetap aja kalau di pos ya kita di pos, cuma kalau tanggung jawab kita ya kita laksanakan. Ngajar tujuan utamanya. Karena untuk pos itu tempat kita pergaulan wong laki. Yang merokok, yang mau merokok, saya tidak merokok. Ya itu jadi kita yang di pos ya tetap di pos ya. Merdeka orang-orang pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep. Boleh tepuk tangan buat Pak Asep yang sudah curhat gitu ya. Iya. Direkam itu direkam. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini bagian dari restitusi. Cuma restitusi nanti kalau lebih dalam sama apa temanya Bu Yeni ya. Kalau ini masih teori-teori restitusi saja. Iya. Betul. Dia menjadi mediatornya. Hubungan antara Pak Asep dengan Bu Nuno
Kembali ke sini Bapak Ibu, pokoknya inti dari restitusi itu adanya harusnya tadi memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri lebih dalam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut gitu ya. Kemudian dicari cara paling baik ya pada karakter bukan tindakan. Kemudian memuatkan solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan identitas yang lebih kuat. Nah, contoh tadi Pak Asep adalah mungkin kita pernah direstitusi orang, kita akhirnya bisa merestitusi anak murid kita. Jadi kalau orang tuh, anak-anak itu kan banyak banget masalah ya. Nah, mungkin setelah kita melakukan proses restitusi itulah kita akan lebih paham kenapa sih anak ini tuncel kalau pagi-pagi, gitu. Kenapa dia langsung kalau makan itu suka caper gitu. Jangan-jangan kebutuhan dasarnya nggak ada. Nah, teori kebutuhan dasar, restitusi, kemudian apa itu nanti sama Bu Yeni ya. Lanjutnya adalah sudah habis ya. Oh, udah habis sepertinya. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk materi kita diskusi pada jam 9 sampai dengan jam 10 tadi adalah kita sudah banyak membahas terkait dengan disiplin positif secara personal atau self disiplin. Kemudian kita juga sudah memahami teori motivasi kita yang mana yang masih banyak melekat dalam diri kita. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan hukuman dan penghargaan. Sejauh mana sih efektif hukuman atau seberapa efektif penghargaan yang kita harapkan, gitu ya. Dan mudah-mudahan yang terakhir yang kelima adalah kita belajar untuk memahami arti sebuah restitusi. Mungkin ini bukan dunia baru dalam diri kita, tetapi kita setidaknya bisa merefleksikan kita sudah ada di posisi yang good atau sudah sangat bagus gitu, apa masih yang netral aja gitu. Saya yakin sih kita bisa mengevaluasi gitu. Bolehlah satu refleksi diri deh, satu refleksi. Saya minta berkenan Pak Haji deh, Pak Haji, merefleksikan diri apa yang bisa diambil pada hari ini yang bisa dipakai untuk pembelajaran di kelas Bapak Haji. Ke depan biar masuk. Jangan dong, aja nggak apa-apa Pak Haji. Ya. Menurut Pak Haji pada hari ini mendapatkan apa yang bisa dipakai di pembelajaran di kelas setelah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita saling berbagi saja Pak Yon ya. Siap. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat saya juga kedepannya. Artinya kita bisa memberikan dampak positif terhadap peserta didik kita, di mana ya paling sederhananya sih kita memberikan contoh yang memang benar-benar kita sebagai seorang guru. Jadi tidak hanya sebagai ucapan saja, tetapi contoh-contoh itu perlu, karena memang guru itu ya sebagai contoh terhadap murid tersebut. Lalu tadi juga dijelaskan ya antara hukuman dan konsekuensi. Kadang juga kita memang agak sedikit bias di sana seperti itu. Tadi ada contoh-contohnya. Kemungkinan pula kita juga memberikan hukuman terhadap anak tersebut. Padahal maksud kita itu kita sebagai bentuk konsekuensi. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa konsekuensi itu intinya ada kesepakatan terlebih dahulu di sana terjadi, karena ada sedikit bias seperti itu. Dan juga tadi restitusi yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kita semua, tidak hanya terjadi pada apa ya nanti hal yang tidak inginkan. Sekian ya Pak. Oke, tepuk tangan buat Bapak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi kita cukupkan dulu yang misal ya. Kita beranjak mungkin diperwakikan dulu berapa kelompok yang maju. Gitu, kita masih ada waktu kok. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita nanti akan disambung lagi. Tepuk tangan buat kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selamat pagi. Iya. Baik. Senang sekali kembali berjumpa di kelas-kelas kita. Hari ini kita ada di kelas komputer akuntansi. Semoga kita semua sehat. Amin. Semoga kita semuanya juga terjaga semangat belajarnya. Amin. Hari ini memang agak sedikit spesial karena tema kita pada hari ini saya ingin mengecek kembali, kita ingin mereview sama-sama bertanya kembali terkait dengan keyakinan kelas. Loh, apa itu keyakinan kelas? Emang ada keyakinan kelas kita? Ada apa tidak? Ada. Udah pernah buat? Belum. Ada yang bilang ada yang belum. Tapi kalau berbicara peraturan kelas ada? Ada. Nah, maksudnya apa tuh kita ngomongin keyakinan kelas? Kita ingin merubah pola pikir kita dari peraturan-peraturan yang kita punya itu menjadi keyakinan-keyakinan kelas. Kenapa ini penting? Ini memperbaharui, mempengaruhi pola pikir kita, gitu. Kenapa sih keyakinan kelas sangat ngefek kepada kita, gitu? Karena biar apa? Biar kita hidup bukan karena di pressure. Coba contoh, misalkan kita berbicara peraturan, peserta didik harus datang on time, harus, nggak bisa tidak. Kesannya kita diatur di sana sini, dibatasi ruang gerak kita, betul apa tidak? Coba kita rubah menjadi bahasa yang lebih bagus, yaitu hadir tepat waktu. Lebih enakan mana? Hadir tepat waktu. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Lebih enak yang mana dengan kata-kata menjaga kebersihan? Menjaga kebersihan. Pun sama dengan hormat kepada guru dan karyawan serta tidak saling membuli. Lebih enakan mana dengan kata-kata saling menghormati? Saling menghormati. Sama yang terakhir adalah misalkan tidak malas dalam belajar, fokus di dalam pembelajaran. Lebih enakan mana dengan kata-kata belajar itu menyenangkan? Belajar itu menyenangkan. Jadi sepakat kita jadikan ini sebagai keyakinan kelas kita? Sepakat. Hadir tepat waktu sepakat? Sepakat. Menjaga kebersihan sepakat? Sepakat. Saling menghormati? Sepakat. Belajar itu menyenangkan? Sepakat. Ini keyakinan kelas kita yang harus kita sama-sama jaga, harus kita sama-sama jalani. Jadi artinya kalau ada teman-teman sudah mulai menyeleweng ke kanan, serong ke kiri dan seterusnya, balikan ke keyakinan kelas kita yang mana yang dia relevan. Oke? Cukup jelas? Boleh tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahmah dari Guru SMKN 46 Jakarta. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sugiono, Guru CGP Angkatan 9, yang telah memberikan materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Dari materi yang disampaikan Bapak Sugiono tersebut memberikan saya kesan, yaitu bahwasanya saya harus berkontribusi lebih dan kontrol ada pada diri kita sendiri. Jadi kita bisa menggerakkan siswa-siswa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sukses selalu Bapak Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Rahayu dari SMK Negeri 46 Jakarta yang menanggapi terima kasih kepada Bapak Sugiono CGP Angkatan 9 yang telah memberikan materi terkait filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Menurut saya penanganan segitiga restitusi untuk murid sangat membantu saya dalam penanganan kasus murid, khususnya di dalam kelas saya. Sukses selalu untuk Bapak Sugiono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.